Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, di sini kan kita kelompok 3 akan mendiskusikan mengenai tentang penjajahan Perancis dan keberadaan negara Lebanon di Timur Tengah. Nah, sebelum saya kasih kesempatan teman-teman untuk berbicara, izinkan saya menjelaskan sedikit bagian latar belakang dari judul yang kita angkat pada malam hari ini. Yang pertama itu Lebanon merupakan negara Timur Tengah dengan konflik dan temperamen politik yang tinggi. Sehingga aspek kekuatan militer menjadi prioritas utama bagi ketahanan nasional negara. Lebanon juga dilanda pertikaian sektarian yang mengakar dalam struktur politik dan sosial ekonomi. Dan kondisi juga ini mempengaruhi perseteruan di sepanjang perbatasan dengan Israel dan berpengaruh pada keseimbangan stabilitas politik dan keamanan. Nah, di Lebanon ini juga terdapat 2 kekuatan militer yang yaitu nasional atau Lebanese Armed Forces atau biasa disebut dengan LAV dan milisi Hizbullah. Nah, Lebanon juga adalah negara Timur Tengah yang memiliki masalah politik paling kompleks dan yang paling terpecah akibat agama. Nah, sehingga negara ini kerap mengancam kedudukan kawasan negara kecil yang membingungkan banyak negara lain. Bahkan di kalangan di Timur Tengah sendiri ini juga Lebanon dibentuk oleh Perancis setelah akhir perang akhir perang dunia pertama sebagai negara berpenduduk mayoritas Kristen. Namun sekarang penduduk Lebanon itu terdiri di sekitar 60% Muslim dan 40%-nya umat Kristen. Nah, negara ini juga memiliki 12 sekte keagamaan yang diakui secara resmi. Nah, adanya kompetisi di antara kedua kekuatan tersebut merupakan bagian dari sejarah panjang konflik di Lebanon yang tidak lepas dari intervensi intersiarat dan internasional dalam berbagai persaingan kepentingan. Nah, Perancis menjadi kolonialis terakhir selama 23 tahun. Bahkan kebudayaan dan tradisinya juga telah mengakar hingga bahasa Perancis didaulat sebagai setelah Arab. Nah, konflik-konflik besar yang melihat Lebanon ini juga mulai dari pertama perang Israel, Liga Arab, perang Yom Kippur, invasi Israel ke Lebanon, dan perang saudara yang selalu terkait dengan national interest negara barat melawan Arab dan koalisinya. Nah, mungkin itu yang saya jelaskan mengenai latar belakang dari judul materi kita. Selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman. Mungkin selama diskusi pertama kemarin, teman-teman mendapatkan referensi yang teman-teman cari melalui buku, melalui Google, dan melalui platform yang lainnya. Saya serahkan kepada teman-teman yang mau menjelaskan tentang hasil pencariannya mengenai Saya sedikit. Oke, saya sedikit. Nah, menurut referensi yang saya baca, yang dimana sejarah Lebanon sampai abad ke-19 itu sudah dihuni manusia sejak zaman Paleolitikum. Orang-orang Tunisia kemudian datang ke pantai Lebanon dan membangun kota di sana pada sekitar 3000 sebelum Masehi. Lebanon dikuasai Persia Achaemenid pada 539 Masehi, sebelum Masehi, sampai jatuh ke tangan Alexander Agung pada tahun 332 sebelum Masehi. Selanjutnya, Lebanon ganti dikuasai Kekaisaran Roma pada 64 Masehi sampai 619 Masehi dan menjadi sebuah pusat kekristenan.
Pada abad ke-7, orang-orang Arab berhasil menaklukkan Lebanon dan kemudian menjadikannya di bawah pemerintah dinasti Umayyah. Lebanon sempat menjadi rebutan antara Muslim dan tentara Salib pada masa Perang Salib. Kekaisaran Utsmani di bawah Selim I ganti menaklukkan Lebanon awal pada abad ke-16 dan menjadikannya sebagai wilayah kepangeranan atau Princedom. Pada abad ke-19, komunitas-komunitas Kristen mulai berkembang luas di Lebanon. Penguasa Lebanon, Bashir II juga adalah seorang Maronite. Pasukan Mesir di bawah Ibrahim Pasha menduduki Lebanon pada tahun 1831. Pendudukan ini berakhir setelah Inggris dan Utsmani turut ikut campur dalam masalah Lebanon. Bashir kemudian diturunkan pada tahun 1840 dan penggantinya pun juga diturunkan pada tahun 1842. Pada waktu itu terjadi pertentangan antara para Maronite dan para bangsawan Druze. Prancis, Inggris, dan Utsmani turut campur tangan dalam masalah ini. Oke, untuk teman-teman yang lain yang mau mengeluarkan pendapatnya, saya persilakan. Saya mau menambahkan sedikit, kan tadi Afda sudah menjelaskan tentang sejarah Lebanon sampai abad ke-19. Nah, di sini saya ada saran bagaimana jika kita menambahkan mengenai sejarah berdirinya Lebanon sendiri. Karena kita kan membahas mengenai Lebanon yang ada di Timur Tengah. Jadi tidak ada salahnya jika kita menambahkan materi kita di makalah mengenai sejarah berdirinya Lebanon, di mana dari beberapa sumber yang saya dapat dikatakan bahwa negara Lebanon ini terletak di belahan benua Asia di pantai timur Laut Tengah. Lebanon daerahnya berbukit-bukit dengan pantai memanjang menyusuri laut Mediterana, yang mana sebelah utara berbatasan langsung dengan Suriah, di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Palestina. Di samping posisi geografisnya yang strategis, Lebanon juga memiliki tanah yang subur. Jika melihat ke belakang, Lebanon dulu adalah salah satu negara yang memiliki kemakmuran. Lebanon dikenal sebagai ibu kota perbankan di dunia Arab dan dianggap sebagai Swiss-nya Timur Tengah. Lebanon merupakan sebuah negara dengan masyarakat heterogen, terutama dari segi agama yang dianut. Lebanon berbeda dengan negara-negara Arab lainnya yang mayoritas penduduknya Muslim. Sistem pemerintahan Lebanon sendiri ialah parlementer, di mana badan eksekutif terdiri dari presiden, perdana menteri, dan dewan kabinet. Pemilihan presiden di Lebanon dipilih oleh Dewan Nasional secara tertutup dari 2-3 total suara anggotanya. Ibu kota Lebanon sendiri adalah Beirut, yang menjadi tempat persinggahan para tamu yang datang ke wilayah ini. Kota ini berpendudukan kurang lebih 1,4 juta jiwa, mempunyai bandara internasional yang menghubungkan Lebanon dengan dunia luar. Mungkin cuma itu yang saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin menyampaikan terkait saran untuk makalah ini. Mungkin saya sedikit mengenai mandat Perancis, karena di sini kan berdasarkan artikel yang saya dapat, mandat Perancis ini juga terjadi pada saat Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Pertama dari pertempuran antara Turki dan Inggris. Dan negara Lebanon ini menjadi tempat pertempuran antara dua negara tersebut. Nah, pada
berdasarkan artikel saya dapat di sini dijelaskan bahwa Liga Bangsa-Bangsa itu kemudian menjadikan Lebanon di bawah mandat Perancis pada tahun 1920. Nah, pada tahun 1920 itu Perancis berwenang administrasi Perancis. Layanan publik dan komunikasi meningkat dan pendidikannya juga yang diperluas. Namun rakyat Lebanon sendiri ini menginginkan negaranya yang lebih merdeka. Nah, perjanjian Perancis dan maksud saya perjanjian Perancis dan Lebanon ini tentang kemerdekaan Lebanon sendiri dan persahabatannya ditandatangani pada tahun 1936, tetapi tidak diratifikasi atau tidak disahkan oleh pemerintah Perancis. Setelah lebih dari 20 tahun berjuang di bawah penjajahan sendiri, Lebanon mendapatkan kemerdekaannya pada maksud saya sekitar 76 tahun yang lalu. Nah, tepatnya pada tanggal 22 November 1943. Sebagai sebuah negara yang baru merdeka, dibuatlah sebuah perjanjian yang menjadi dasar struktur politik negara Lebanon itu sendiri, berisi tentang pemerintahan Lebanon merdeka ini menerapkan Undang-Undang Charter of Lebanese National Reconciliation. Nah, pemerintah ini juga menentukan simbol bendera negara Lebanon sendiri, yakni sebuah gambar pohon aras yang berwarna hijau. Pada awal abad ke-20 itu sendiri, Lebanon awalnya merupakan bagian dari kerajaan Ottoman yang kemudian jatuh ke tangan sekutu Perancis setelah Perang Dunia Pertama pasca konferensi San Remo di Italia pada tahun 1920. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan berdasarkan referensi atau artikel yang saya dapat. Mungkin ada yang menambahkan lagi saya persilahkan. Baik, mungkin ada yang saya mau tambahkan ini. Kalau dilihat dari judul materi kami itu penjajahan Prancis dan keberadaan negara Lebanon di Timur Tengah, berdasarkan referensi yang saya dapat, mungkin ini bisa ditambahkan jadi rumusan masalah kita mengenai Lebanon di tengah kecamuk perang. Nah, di dalamnya ini terdapat dijelaskan dalam sejarahnya Perang Dunia I, yaitu pada tahun 1914 sampai 1918 merupakan konflik antara sejumlah negara, yang dimana Eropa yang akhirnya meluas ke berbagai benua lain. Nah, salah satu penyebab utama pecahnya Perang Dunia I ini adalah persaingan antara negara-negara di Eropa dalam usahanya mencaplok wilayah kekuasaan Ottoman yang semakin meluas, terutama di wilayah Balkan. Nah, kita lanjut itu setelah Sekutu mengalahkan lawan-lawan mereka yaitu Jerman, Australia, Hongaria, Kesultanan Ottoman, dan Bulgaria. Sekutu lalu memaksakan syarat perdamaian kepada bekas musuh dalam serangkaian perjanjian yang menguntungkan bagi mereka sendiri. Nah, dalam perjanjian perdamaian yang paling berpengaruh terhadap dunia Islam adalah perjanjian Sevres, yaitu pada tanggal 10 Agustus 1920 antara kubu Sekutu dan Kesultanan Ottoman yang merupakan bentuk penguatan dari konferensi San Remo di Italia oleh Dewan Tertinggi Sekutu. Dari serangkaian perjanjian inilah Prancis kemudian mendapatkan hak atas Levan atau istilah untuk wilayah Suriah dan Lebanon. Di bawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa, alasan Prancis mendapatkan bagian pasca peperangan didasarkan pada hubungan sejarah yang panjang antara Prancis dengan penguasa Suriah jauh sebelum Perang Salib. Nah, sekiranya mungkin hanya itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin ada lagi dari teman sekalian yang mau menambahkan. Baik teman-teman, kita melanjutkan proses diskusi kedua, yang dimana diskusi pertama kemarin kita sudah menjelaskan menurut pendapatnya kita masing-masing atau pencarian kita masing-masing di beberapa jurnal dan
beberapa blok yang lainnya. Langsung saja kita ke pertanyaan. Siapa tahu mungkin teman-teman dari hasil pembahasan yang kemarin, mungkin teman-teman ada yang ingin mau bertanya mengenai materinya kami. Materinya kita maksudnya yang sudah kita jelaskan. Mungkin ada? Saya izin bertanya, yaitu Ya. kemarin kan sudah dijelaskan mengenai beberapa submateri terkait makalah yang dibuat. Jadi di sini saya ingin bertanya karena ada beberapa literatur yang saya baca terkait penjajahan Prancis di Lebanon ini sendiri, dikatakan ada terjadinya perang saudara yang terjadi di Lebanon. Jadi pertanyaan saya, apa yang menyebabkan perang saudara terjadi di Lebanon? Mungkin sekian. Ada mungkin teman-teman yang ingin menjawab. Dari teman-teman sekalian, mungkin bisa memberikan pendapatnya sedikit mengenai pertanyaan saya, yaitu tadi apa penyebab perang saudara yang terjadi di Lebanon? Saya sedikit, boleh? Mungkin hanya beberapa saja yang mungkin saya dapat berdasarkan dari makalah atau beberapa literatur yang saya dapat nanti. Mungkin sedikit saja lah saya jelaskan. Langsung saja sudah, boleh? Teman-teman kedengaran suaraku? Ya, kedengaran. Oke, di sini sedikit saya jawab dari pertanyaannya Nuraida mengenai makalah atau materi yang sudah dia baca mengenai judul yang judul materi dari kelompok kami, yaitu apa yang menyebabkan perang saudara di Lebanon itu terjadi. Nah, saya jelaskan sedikit. Perang Lebanon ini dimulai pada akhir masa pemerintahan dinasti Ottoman di Lebanon, di mana perang dingin ini memberi dampak yang cukup kuat terhadap Lebanon itu sendiri dan menyebabkan krisis politik pada tahun 1958. Nah, pada tahun 1975 juga itu kehadiran kekuatan bersenjata asing dalam bentuk gerilya PLO yang memiliki efek di Lebanon itu sendiri. Mereka menjalankan hak veto pada politik Lebanon dan membentuk negara Israel dan perpindahan 100.000 pengungsi Palestina ke Lebanon itu sendiri. Dan mengubah demografi Lebanon dan memberikan dasar bagi keterlibatan jangka panjang Lebanon dalam konflik regional. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab sedikit dari pertanyaannya Nuraida. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan atau bantu menjawab sedikit. Baik, mungkin saya sedikit menambahkan dari pertanyaan Raida, yaitu apa penyebab perang saudara yang terjadi di Lebanon. Menurut artikel yang saya dapat, yaitu insiden ini diduga terjadi karena seorang warga Lebanon dan kelompok orang Palestina atau PLO di Ain ar-Rumana, Beirut, bentrok pada bulan April 1975. Ini adalah titik awal yang kemudian menjadi pemicu perang saudara ke seluruh wilayah Lebanon. Serta perang tersebut melibatkan kelompok-kelompok yang bersaing.
dan didukung oleh sejumlah negara tetangga, orang-orang Kristen Maronit yang dipimpin oleh partai Falangis dan milisi. Mula-mula bersekutu dengan Suriah dan kemudian dengan Israel yang mendukung mereka dengan senjata dan latihan untuk memerangi fraksi PLO atau Organisasi Pembebas Palestina. Hanya itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin dari teman yang lain lagi ada yang ingin menambahkan. Mungkin dari Nuraida, Pak. Siapa tahu masih mengganjal, Tom, atau masih ada yang perlu mau dijelaskan mengenai pertanyaannya tadi, atau sudah bisa diterima? Ya, menurut saya sendiri jawaban tersebut sudah mencakup dari apa yang saya tanyakan. Jadi saya rasa sudah jawaban yang telah diberikan teman-teman sudah bagus. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya. Mungkin saya sedikit mau bertanya mengenai penjelasan tentang kepergian Perancis dari Lebanon. Nah, pertanyaannya itu apa yang menyebabkan kepergian Perancis dari negara Lebanon itu sendiri? Mungkin teman-teman ada yang mau jawab atau menambahkan? Saya sedikit menjawab pertanyaan dari Afni, yaitu mengenai kepergian Prancis dari Lebanon ya. Ya, betul. Jadi dari apa yang saya baca dikatakan bahwa Prancis sendiri ini mendapat dukungan dari kroni-kroninya untuk menguasai Lebanon. Nah, alasan kepergian Prancis dari Lebanon yaitu karena berkat perjuangan dari rakyat Lebanon yang mengusir sehingga kekuasaan Prancis ini berakhir di Lebanon. Ya, mungkin cuma itu yang saya bisa jawab. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan atau ingin menanggapi. Oke, baik. Saya sedikit ingin menambahkan. Ya, boleh. Sebelumnya saya bilang kembali pertanyaannya itu apa yang menyebabkan kepergian Perancis dari negara Lebanon itu sendiri? Nah, bisa diulang kembali dulu? Ulang pertanyaannya itu apa yang menyebabkan kepergian Perancis dari negara Lebanon itu sendiri? Nah, menurut referensi yang saya baca, selama beberapa tahun PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa meletakkan Revien di bawah mandat Prancis sebelum akhirnya Prancis terpuruk pada tahun 1940. Kendali atas Suriah pun segera diambil pemerintah Vichy selama berlangsungnya Perang Dunia Kedua. Pemerintah Inggris dan Prancis kembali menjajah negara tersebut pada Juli 1941 di bawah pemimpinan Jenderal Georges Cartox pada 28 September. Nah, jenderal ini memproklamasikan kemerdekaan Suriah yang disusul Lebanon pada tanggal 26 November 1941 dengan mengangkat Sheikh Taj ad-Dun sebagai presiden Suriah dan Alfred Nachabe sebagai presiden Lebanon. Menanggapi hal tersebut, Inggris mengikuti kemerdekaan kedua negara tersebut secara de jure dan mengangkat Jenderal Spears sebagai duta besar pertama untuk kedua negara tersebut. Namun keadaan ini justru membuat negara-negara Arab lainnya justru merasa ragu dengan kejadian tersebut. Sementara itu, pihak Amerika tidak langsung mengakui kemerdekaan
kedua negara baru tersebut, melainkan bersikap menunggu proses berakhirnya mandat secara resmi dan tercapainya kesepakatan resmi bilateral antara Prancis dengan Suriah dan Lebanon. Prancis ternyata belum siap untuk tidak menjajah dan mengalihkan fungsi pemerintahan secara langsung kepada dua negara tersebut. Pemindahan susunan konstitusi dan penunjukan presiden oleh pihak Prancis menimbulkan pertentangan baru dari masyarakat. Setakat banyak kaum nasionalis yang duduk di kursi parlemen akhirnya bereaksi lebih keras untuk menghapuskan kekuasaan Prancis. Keadaan ini masih terus berlangsung hingga beberapa tahun ke depan, hingga akhirnya rakyat Lebanon mendapat kebebasan pada tanggal 22 November 1943. Meski sebenarnya pasukan Prancis kloter terakhir meninggalkan negeri itu pada tahun 1956. Terima kasih. Untuk jawaban yang tadi diberikan, mungkin teman langsung saya terima saja jawabannya. Mungkin sudah pas dengan apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan yang saya minta tadi. Oke, untuk pertanyaan ketiga kita lanjut pertanyaan terakhir. Ada yang mau bertanya teman-teman? Cek, ada suaraku? Iya, ada. Oke. Di sini saya ingin bertanya terkait mandat Prancis, yaitu bagaimana pengaruh mandat Prancis terhadap Lebanon. Asma Dinda, suaranya kamu tidak kedengaran. Cek ada? Iya, ada. Ada. Saya ingin bertanya terkait mandat Prancis. Jadi pertanyaan saya yaitu bagaimana mandat Prancis mempengaruhi Lebanon. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya jelaskan sedikit atas pertanyaannya, karena kemarin kan mungkin saya juga yang mengeluarkan pendapat mengenai materi tentang mandat Prancis ini. Oke, saya jawab sedikit. Pertanyaannya itu bagaimana mandat Prancis mempengaruhi Lebanon, begitu? Oke, saya jawab sedikit. Kita ketahui pada September 1920 itu Prancis mendirikan negara Lebanon Raya. Nah, konstitusinya sendiri itu dibentuk pada tahun 1926. Nah, di bawah administrasi Prancis itu sendiri. Nah, layanan publik dan komunikasi yang meningkat serta pendidikan yang diperluas. Namun rakyat Lebanon sendiri ini menginginkan negaranya yang lebih merdeka. Maka perjanjian Prancis-Lebanon itu tentang kemerdekaan Lebanon dan persahabatannya itu ditandatangani pada tahun 1936, tetapi tidak diratifikasi pemerintah Prancis. Pada awal abad ke-20, Lebanon awalnya merupakan bagian dari kerajaan Ottoman yang kemudian jatuh ke tangan sekutu, yakni Perancis setelah Perang Dunia Pertama. Nah, pasca konferensi San Remo di Italia pada tahun 1920, di mana Perancis mendapat dukungan dari kroni-kroninya untuk menduduki Lebanon. Namun kekuasaan Perancis itu berakhir berkat perjuangan sendiri. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan sama penanya. Atau mungkin ada teman-teman yang lain mau menambahkan juga dari jawaban dari pertanyaan Asma Dinda.
Mungkin jawabanku kurang memuaskan penanya, jadi siapa tahu teman-teman yang lain mau menambahkan. Mungkin dari teman-teman yang lain, siapa tahu ada mungkin mau menambahkan, karena mungkin dari jawaban yang saya keluarkan tadi, mungkin kurang memuaskan bagi penanya. Siapa tahu teman-teman menambahkan, langsung saja. Oke, baik, saya ingin menambahkan, menurut referensi yang saya baca juga, konferensi Sanremo di Italia pada tahun 1920 memutuskan memberi mandat kepada Prancis untuk memegang pemerintahan di Lebanon dan Suriah. Nah, selama memerintah di Lebanon, Prancis mempunyai niat baik untuk terhadap negara ini dan menyerahkan kepemimpinan negara kepada masyarakat, sehingga mayoritas rakyat Lebanon menerima Lebanon sebagai mandataris Prancis. Bahkan mereka menuntut agar Lebanon dipisahkan dari Suriah sehingga dapat terdiri sendiri. Kendati demikian, kebebasan penuh baru dapat dinikmati rakyat Lebanon setelah pasukan Prancis yang paling terakhir meninggalkan negeri ini pada tahun 1946. Nah, walaupun secara resmi Lebanon merdeka pada tanggal 22 November 1943. Mungkin itu saja yang saya tambahkan. Siapa tahu teman-teman lagi ada yang ingin ditambahkan? Mungkin teman-teman ada yang menambahkan lagi? Jika sudah tidak ada yang menambahkan, kita lempar kembali ke penanya. Mungkin ada tanggapan dari jawaban yang pemateri kasih, atau jawabannya sudah dapat diterima. Baik, ada suaraku? Baik, saya rasa jawabannya sudah mencakup pertanyaan yang saya tanyakan tadi. Baik, terima kasih untuk jawaban yang telah diberikan. Saya rasa semua jawabannya telah mencakup apa yang saya tanyakan. Saya kembalikan kepada Nur Afni. Oke, mungkin dari ketiga pertanyaan tadi yang sudah dikeluarkan, mungkin sudah cukup untuk 3 pertanyaan pada diskusi kedua ini. Dari pertanyaan dan materi yang sudah dikeluarkan, mungkin kita bisa menyimpulkan rumusan masalah yang harus kita kasih masuk di makalahnya kita ini. Jadi mungkin teman-teman ada pendapat untuk rumusan masalahnya? Baik, apa suaraku kedengaran? Ya, kedengaran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Dinda dengan NIM A31120042. Di sini saya akan mewakili teman-teman dari kelompok 3 dengan materi kami yang berjudul Penjajahan Perancis dan Keberadaan Negara Lebanon di Timur Tengah, dengan anggota kelompok kami dengan saya sendiri Asma Dinda, adapun Nuraida dengan NIM A31120073, Nur Afni A31120044, dan Raudatul Afdalia dengan NIM A31120043. Nah, masuk pada rumusan masalah yang kami dapatkan dari hasil diskusi kami, yaitu sebagai berikut.
Adapun rumusan masalah yang kami dapatkan yaitu bagaimana sejarah berdirinya Lebanon di Timur Tengah, juga bagaimana mandat Prancis dan perang saudara di Lebanon, serta bagaimana kepergian Prancis dari Lebanon di tengah kecamuk perang. Sini saya akan membahas mengenai pada rumusan pertama yaitu bagaimana sejarah berdirinya Lebanon. Nah, daerah Lebanon sudah dihuni manusia sejak zaman Paleotikum. Orang-orang Tunisia kemudian datang ke pantai Lebanon dan membangun kota di sana pada sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Lebanon dikuasai Persia Achaemenid pada 539 sebelum Masehi sampai jatuh ke tangan Alexander Agung pada 332 sebelum Masehi, dan selanjutnya Lebanon ganti dikuasai Kekaisaran Roma pada 64 Masehi sampai 619 Masehi dan menjadi sebuah pusat kekristenan. Lanjut pada negara Lebanon sendiri terletak di belahan benua Asia di pantai timur Laut Tengah. Lebanon daerahnya berbukit-bukit dengan pantai memanjang menyusuri Laut Mediterania yang mana sebelah utara perbatasan langsung dengan Suriah. Di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Palestina. Di samping posisi geografisnya yang strategis, Lebanon juga memiliki tanah yang subur. Jika melihat ke belakang, Lebanon dulu adalah suatu negara yang memiliki kemakmuran, serta Lebanon dikenal sebagai ibu kota perbankan di dunia Arab dan dianggap sebagai Swissnya Timur Tengah. Lanjut pada mandat Prancis dan perang saudara di negara Lebanon. Selama Perang Dunia Pertama, Lebanon juga menjadi tempat pertempuran antara Turki dan Inggris. Tiga bangsa-bangsa kemudian menjadikan Lebanon di bawah mandat Prancis pada 1920. Pada September 1920, Prancis mendirikan negara Lebanon Raya. Konstitusinya sendiri dibentuk pada 1926 di bawah administrasi Prancis. Layanan publik dan komunikasi meningkat, serta di dalam pendidikan diperluas namun rakyat Lebanon menginginkan negaranya yang lebih merdeka. Perjanjian Prancis-Lebanon tentang kemerdekaan Lebanon dan persahabatan ditandatangani pada 1936, tetapi tidak diartifikasi pemerintah Prancis. Setelah lebih dari 20 tahun berjuang di bawah penjajahan Prancis, Lebanon mendapatkan kemerdekaan hari ini 76 tahun yang lalu, tepatnya pada 22 November 1943. Sebagai sebuah negara yang baru merdeka, dibuatlah sebuah perjanjian yang menjadi dasar struktur politik negara Lebanon, yaitu Fakta Nasional. Pemerintah Lebanon yang baru merdeka ini menerapkan Undang-Undang Charter of Lebanese National Reconciliation. Pemerintahan ini juga menentukan simbol bendera negara Lebanon, yakni sebuah gambar pohon aras yang berwarna hijau. Masuk pada awal abad ke-20, Lebanon awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Ottoman yang kemudian jatuh ke tangan sekutu Prancis setelah Perang Dunia I. Pasca konferensi San Remo di Italia pada 1920, Prancis mendapat dukungan dari kroni-kroninya untuk menduduki Lebanon. Namun kekuasaan Prancis berakhir berkat perjuangan rakyat Lebanon. Konferensi San Remo di Italia tahun 1920 memutuskan memberi mandat kepada Prancis untuk memegang pemerintah di Lebanon dan Suriah. Selama memerintah di Lebanon, Prancis mempunyai niat baik terhadap negara ini dan menyerahkan kepemimpinan negara kepada masyarakat, sehingga mayoritas rakyat Lebanon menerima Lebanon sebagai mandataris Prancis. Bahkan mereka menuntut agar Lebanon dipisahkan dari Suriah sehingga dapat berdiri sendiri. Kendati demikian, kebebasan penuh baru dapat dinikmati rakyat Lebanon setelah pasukan Prancis yang paling
yang paling terakhir meninggalkan negeri ini pada tahun 1946, walaupun secara resmi Lebanon merdeka tanggal 22 November 1943. Masuk pembahasan selanjutnya yaitu Perang Saudara. Nah, setelah Lebanon merdeka, Perang Saudara kembali melanda negeri dengan benderanya yang bergambar pohon aras ini. Perang Saudara melibatkan kelompok-kelompok yang bersaing dan didukung oleh sejumlah negara tetangga, orang-orang Kristen Manorit yang dipimpin oleh Partai Falangis dan milisi. Mula-mula bersekutu dengan Suriah dan kemudian dengan Israel yang mendukung mereka dengan senjata dan latihan untuk memerangi fraksi PLO atau yang kita kenal dengan Organisasi Pembebasan Palestina. Sementara itu, fraksi-fraksi lainnya bersekutu dengan Suriah, Iran, dan negara-negara lain di wilayah itu. Pertempuran dan pembantaian antara kelompok-kelompok ini mengakibatkan korban hingga ribuan orang. Dua penyerbuan besar atas Lebanon oleh Israel yang terjadi pada 1978 dan 1982 mengakibatkan tewasnya kurang lebih 20.000 orang, kebanyakan kaum sipil Lebanon dan Palestina. Jumlah korban keseluruhan selama masa Perang Saudara ini diperkirakan sampai 150.000 orang. Perang itu juga menambah jumlah imigrasi Lebanon yang eksodus ke luar negeri, di mana hingga saat ini diperkirakan mencapai 14 juta jiwa. Pada tahun 1989, semua warga kekuatan politik, partai, dan sekte keagamaan sepakat mengadakan rekonsiliasi nasional yang dikenal dengan Taif Agreement di bawah sponsor Saudi Arabia dan Suriah. Dengan Taif Agreement, perang berakhir. Kehidupan berpolitik dan bernegara di tunjangan formulasi sepakati dalam rekonsiliasi nasional. Kemerdekaan negara Lebanon tidak berjalan dengan mulus, tapi ada beberapa permasalahan yang dihadapinya. Salah satunya datang dari negara Prancis yang masih ikut campur tangan dalam kebijakan pemerintahan Lebanon ketika ia saja lepas dan kemerdekaan diri pada tahun 1940, ada beberapa kelompok di Lebanon yang memainkan peran penting di sana, di antaranya Syiah, Druze, Sunni, dan Maronit. Kelompok Kristen Maronit memiliki tokoh yang berpengaruh di Lebanon, yaitu Jenderal Emil Lehout. Kelompok-kelompok ini juga memiliki basis-basis tersendiri. Basis kelompok Maronit berada di Lebanon sebelah utara, yaitu di Jubail, Batrum, dan Bahri. Sedangkan Druze berada di bagian perbatasan langsung dengan Palestina. Setelah Perang Saudara selama 15 tahun lamanya dari 1975 sampai 1990, Lebanon memasuki babak baru di mana batas pemisahan Beirut Barat dengan Beirut Timur bisa kembali bersatu. Jenderal Michel Aoun merupakan pimpinan dari kaum Maronit yang berada di Beirut Timur. Ia pernah menjabat sebagai presiden sementara Lebanon pada tahun 1988 sampai 1989. Pada tahun 1992, pemerintahan Lebanon memperkenalkan kebijakan terkait penghematan ekonomi. Hal ini sebagai jawaban terhadap langkah-langkah penghematan Konfederasi Umum Pekerja Lebanon. Pada tahun ini juga Lebanon mengadakan pemilihan umum yang pertama kali sejak 1972. Masuk di pembahasan berikutnya yaitu kepergian Prancis dari Lebanon. Selama beberapa tahun, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang dikenal dengan PBB meletakkan Levian di bawah mandat Prancis sebelum akhirnya Prancis
terpuruk pada tahun 1940. Kendali atas Suriah pun segera diambil pemerintah Vichy. Selama berlangsungnya Perang Dunia II, 1945, pemerintah Inggris dan Prancis kembali menjajah negara tersebut pada Juli 1941. Di bawah kepemimpinan Maaf sebelumnya karena terkendala jaringan, saya lanjutkan ulang. Dari kepergian Prancis dari Lebanon, selama beberapa tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB meletakkan Levian di bawah mandat Prancis sebelum akhirnya Prancis terpuruk pada 1940. Kendali atas Suriah pun segera diambil pemerintah Vichy selama berlangsung Perang Dunia II 1939 sampai 1945. Pemerintah Inggris dan Prancis kembali menjajah negara tersebut pada Juli 1941 di bawah kepemimpinan Jenderal George Cartouche. Pada 28 September, Jenderal Cartouche memproklamasikan kemerdekaan Suriah yang disusul Lebanon pada 26 November 1941 dengan mengangkat Sheikh Taj ad-Din sebagai Presiden Suriah dan Alfred Nached sebagai Presiden Lebanon. Menanggapi hal tersebut, Inggris mengakui kemerdekaan kedua negara tersebut secara de jure dan mengangkat Jenderal Speer sebagai duta besar pertama untuk kedua negara tersebut. Namun keadaan ini justru membuat negara-negara Arab lainnya justru merasa ragu dengan kejadian tersebut. Sementara itu, pihak Amerika tidak langsung mengakui kemerdekaan kedua negara baru tersebut, melainkan bersikap menunggu proses berakhirnya mandat secara resmi dan tercapainya kesepakatan resmi bilateral antara Prancis dengan Suriah dan Lebanon. Prancis ternyata masih belum siap untuk tidak menjajah dan mengalihfungsikan pemerintahan secara langsung kepada dua negara tersebut. Penundaan susunan konstitusi dan penunjukan presiden oleh pihak Prancis tersebut menimbulkan pertentangan baru di masyarakat. Serta banyak kaum nasionalis yang duduk di kursi parlemen akhirnya bereaksi lebih keras untuk menghapuskan kekuasaan Prancis. Keadaan ini masih terus berlangsung hingga beberapa tahun ke depan. Nah, hingga akhirnya rakyat Lebanon mendapat kebebasan penuh pada 22 November 1943. Meski keberadaan pasukan Prancis, kloter terakhir meninggalkan negeri itu pada 1946. Dalam sejarahnya, Perang Dunia I 1914 sampai 1918 merupakan konflik antar sejumlah negara Eropa yang akhirnya meluas ke berbagai benua lain. Salah satu penyebab utama pecahnya Perang Dunia I adalah persaingan antara negara-negara di Eropa dalam usahanya mencaplok wilayah kekuasaan Ottoman yang semakin meluas, terutama di wilayah Balkan. Setelah sekutu mengalahkan lawan-lawan mereka yaitu Jerman, Australia, Hongaria, Kesultanan Ottoman, dan Bulgaria, sekutu lalu memaksakan syarat perdamaian kepada bekas musuh dan serangkaian perjanjian yang menguntungkan bagi mereka. Perjanjian perdamaian yang paling berpengaruh terhadap dunia Islam adalah Perjanjian Sevres yang terjadi pada 10 Agustus 1920 antara kubu sekutu dan Kesultanan Ottoman. Dari serangkaian perjanjian inilah, Prancis kemudian mendapatkan hak atas Levan, istilah untuk wilayah Suriah dan Lebanon. Di bawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa, alasan Prancis mendapatkan bagian pasca peperangan didasarkan pada hubungan sejarah yang panjang antara Prancis dengan penguasa Suriah jauh sebelum Perang Salib. Prancis kemudian memberikan hak istimewa kepada Levan dengan menyerahkan kepemimpinan negara kepada masyarakat, sehingga mayoritas rakyat Lebanon menerima Lebanon sebagai mandataris Prancis. Selain itu, Prancis juga menuntut agar Lebanon dipisahkan dari Suriah sehingga dapat berdiri sendiri karena keanekaragamannya yang sektarian. Dari sinilah Lebanon kemudian menganut sistem politik khusus yang dikenal sebagai konfesionalisme. Maksudnya ialah untuk membagi-bagi kekuasaan sementara
sementara mungkin di antara aliran-aliran agama yang berbeda-beda pada saat bersamaan. Nasionalisme atau pan-Arabisme di Timur Tengah sedang berkobar sehingga menjadi kekecewaan sendiri terhadap Prancis. Mereka yang kecewa akhirnya menyerang Damaskus dalam pertempuran Maisalun yang terjadi pada 1920 dan akhirnya mengusir Emir Faisal, Raja Irak pertama, yang memimpin gerakan nasionalis di sana. Setelah berhasil menguasai Suriah secara utuh, Prancis pun mulai melaksanakan politik divided impera alias politik pecah belah dengan memecahkan wilayah Suriah menjadi 4 bagian, yaitu Lebanon Raya, negara Damaskus meliputi Jabal Drus, Aleppo termasuk juga Alexandretta dan wilayah Latakia atau wilayah Alawi. Masuk pada penutup, yaitu kesimpulan. Negara Lebanon terletak di sebelah benua Asia, di pantai timur Laut Tengah. Lebanon daerahnya berbukit-bukit, dengan pantai memanjang menyusuri Laut Mediterania, yang mana sebelah utara berbatasan langsung dengan Suriah, di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Palestina. Selama Perang Dunia Pertama, Lebanon juga menjadi tempat pertempuran antara Turki dan Inggris. 3 bangsa-bangsa kemudian menjadikan Lebanon di bawah mandat Prancis pada 1920. Pada September 1920, Prancis mendirikan negara Lebanon Raya. Konstitusinya sendiri dibentuk pada 1926 di bawah administrasi Prancis. Layanan publik dan komunikasi meningkat dan pendidikan diperluas, namun rakyat Lebanon menginginkan negaranya yang lebih merdeka. Perjanjian Prancis-Lebanon serta tentang kemerdekaan Lebanon dan persahabatan ditandatangani pada 1936, tetapi tidak diratifikasi pemerintah Prancis setelah lebih dari 20 tahun. Berjuang di bawah penjajahan Prancis, Lebanon mendapatkan kemerdekaannya pada 22 November 1943. Adapun saran yang kami cantumkan, yaitu kami menyadari bahwa makalah yang berjudul Penjajahan Prancis dan Keberadaan Negara Lebanon di Timur Tengah ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi informasi maupun penyusunan makalah. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sehingga menjadi landasan pembuatan makalah ke depannya. Kiranya makalah ini dapat memberikan kita pengetahuan mengenai penjajahan Prancis dan keberadaan negara Lebanon di Timur Tengah. Baik, sekian pemaparan dari saya, mengakhiri diskusi pada siang ini. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman kelompok saya. Saya mewakili dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pemateri dan teman-teman kelompok saya sendiri yang telah melakukan beberapa kali diskusi selama beberapa hari kemarin dan atau sebelumnya. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan mungkin saya tutup langsung diskusi ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.